Timur. Tadi kerja di Bengkulu. Di Bengkulu kegiatan sehari-harinya apa? Lagi saya lagi nganggur, Pak. Nganggur. Udah berapa lama nganggur? Udah ada sekitar 6 bulanan. 6 bulan. Iya. Sebelum nganggur apa kegiatannya? Sebelum nganggur saya kan di pasar ada orang punya tempat, punya duit, saya suruh bikin pasar, Pak Haji. Terus Saya urusin pasar selama 11 tahun. Alhamdulillah bosnya itu meninggal, Pak Haji. bosnya, Ha-ha. bos yang punya duit. Yang atau punya bos duit siapa? itu tadi, bos pasar tadi meninggal, anaknya ribut masalah warisan. Jadi ujung-ujungnya ya saya tinggalin aja lah daripada nanti bikin masalah. Ya. Iya, jadi saya sekarang lagi nganggur, cuman orang rumah masih ada jualan walaupun kecil-kecilan masih untuk makan harian lah istilahnya. Jadi sekarang Bapak KRDI apa hajatnya? Hajatnya kan saya umur saya udah 64 tahun, Pak Haji. 64 tahun. Iya, umur 64 tahun. Jadi saya itu kalau itu pengen ya masa tua saya itu yang disampaikan Pak Haji di YouTube itu rasanya. Iya, jadi kita udah tua itu kalau bisa nggak kerja tapi ekonomi tetap gitu loh Pak Haji. Iya. Terus saya itu ada rencana Pak Haji itu memang anak saya kan di tahfidz Quran. Sekarang masih ada di mana itu Kudus Pak Haji. Belum pulang insya Allah tahun depan ini. Laki pulang. perempuan? Perempuan. Perempuan. Nah, yang udah tamat yang lakinya malahan. Yang udah tamat? Yang lakinya udah sekarang udah ngabdi Pak Haji. Udah ngabdi di pondok pesantren Mambaul Quran situ. Terus? Nah kemudian dia kan insya Allah kan pulang tahun depan. Jadi saya itu kepengen bikinin tempat anak itu Pak Haji. Bikin tempat untuk rumah tahfidz gitu loh. Iya. Itu rasanya itu kepengen. Jadi saya itu nanti yang udah diambil sama Allah itu udah terbentuk rumah tahfidz yang dikelola anak sendiri. Terus? Nah itu terus kalau Bapak pengen bikin rumah tahfidz? Iya. Terus kendalanya apa mau bikin rumah tahfidz? Kendalanya belum punya tanah, belum. Gampang bos, Iya. pokoknya kan ada di Al-Quran. Iya. Kalau kamu punya keinginan dan cita-cita, kita cukup niat biar Allah yang wujudin. Amin. Titik. Kita kebanyakan suka mikir Iya. dari mana ya modalnya bikin rumah tahfidz, dari mana ya. Nggak boleh. Jalanin aja yang Bapak bisa jalanin apa? Nyapu. Yang Bapak bisa jalanin apa? Ngecat. Yang penting Bapak ada aktivitas. Kalau di Jawa namanya pesugihan kandang bubrah. Bubrah. Ya, bubrah tahu gak? Iya. Tahu. Bubrah. Iya, bubrah hancur. Iya. Iya. Jadi yang tadinya tumpukan sampah hancurin. Hancurin. Sapu. Yang tadinya cat rusak, dikerok, dicat yang bagus. Berbuat. Kalau orang Jawa bilang pesugihan kandang bubrah. Kandang bubrah. Nah gitu. Jadi nggak ada tumbal, nggak ada. Iya. Bapak yang penting berbuat. Gitu. Jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau kita kan nggak. Mikir. Duh, udah usia segini duit dari mana ya? Usia udah segini. Kerja apa ya? Kata Allah kok kamu jadi mikir? Kan ingat gak waktu kamu baru lahir? Kan gak ada ijazahnya. Boro-boro sekolah. Tuh kamu hidup tuh sampai umur setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kan gak sekolah. Tapi ada aja rezekinya. Ini juga nanti ada rezekinya bos. Tenang aja. Yang penting Bapak berbuat. Berbuat. Apa yang Bapak bisa perbuat? Nyapu ya nyapu. Ngepel, tapi dengan hati bahagia, dengan hati gembira. Tapi alhamdulillah Pak Haji, ini saya sampaikan sama Pak Haji, saya itu sebenarnya
ketemu sama Pak Haji itu dari 2017 Pak Haji. Udah ketemu? Udah ketemu Ya, di YouTube-nya aja. Oh, ketemu di YouTube. Setelah saya ketemu, saya masih ada agak komplain Pak Haji. Bener, maaf. Komplain? Iya. Apa yang Bapak komplain Ya, dari komplain. YouTube-nya RDAY? Yang disampaikan Pak Haji itu kan Hah? yang disampaikan Pak Haji itu kan itu kearifan lokal itu. Jadi, Kearifan lokal. Jadi saya lu kok kayak gini ya. Nah, tapi setelah kemarin saya itu berpikir Pak Haji. Nah, setelah itu saya perhatiin Pak Haji yang digalakkan kan untuk baca Al-Quran. Sholat tobatnya jadi yang 68 kali. Jadi itu saya lagi sakit Pak Haji itu. Masih sakit, masih agak kurang enak badan, saya lambung kena. Ya, nah saya kena lambung, ini juga kena samurat masih saya bungkus. Itu sudah saya lakonin saya karena saya kepengen untuk baca Al-Quran ini kalau bisa nanti 1 bulan kemudian saya bisa tembus 12 juz gitu. Ya. Tapi alhamdulillah Pak Haji, selama itu saya langsung bisa tembus benar. Sampai sekarang alhamdulillah saya praktekin terus untuk membaca Al-Quran. Dari Pak Haji itu saya praktekin, saya bacain terus. Alhamdulillah udah ada sekitar hampir 2 bulanan lah Pak Haji itu. 12 juz itu alhamdulillah kita kelar. Itu alhamdulillahnya. Dan Pak Haji kemarin kan ada di YouTube-nya itu, kalau yang sifat 18 itu memang kita lawan kayaknya berat. Jangan kita lawan Pak Bu gitu kan Pak Haji kan. Kita lawannya pakai apa? Al-Quran. Makanya terus saya latihan ke situ Pak Haji. Alhamdulillah juga Pak Haji. Jadi berkat saya ngamalin Al-Quran, bacain Al-Quran itu hati saya juga itu berubah total Pak Haji. Alhamdulillah banyak perubahan. Belum berubah 100% belum. Cuman alhamdulillah betul Pak Haji. Saya bersyukur betul atas yang disampaikan Pak Haji walaupun saya belum pernah ke sini, belum pernah silaturahmi sama Pak Haji. Nah itu. Nah, sekarang jadi Bapak cita-citanya kan pengen bangun Iya. pesantren. Iya. Berarti Bapak kan perlu duit. Iya. 10 miliar. Iya. Buat beli tanah sama bangunan. Iya. Coba Bapak paksain 7 hari bisa gak gembira? Biar cair 10 miliar. 7 hari gembira. Iya, senang. Insya Allah Pak Haji. Iya. Insya Allah. Karena kalau Saya kita usahain, Pak. senang, rezeki. Nah, Tapi kalau kita sedih, rezeki. Nah, 7 hari aja, nggak usah lama-lama. alhamdulillah. Gitu. Ada lagi? Mudah-mudahan, Pak Haji. Ya itu yang saya anukan. Memang saya pemikirannya ke situ namanya. Iya, pemikirannya saya ke situ. Apa? Ya, saya tahu kalau ada ini pernah. Boleh, Ibu kalau mau nanya. Tuh ada mikir. Assalamualaikum Mbak Haji. Ya. Alhamdulillah. Aku ini dorong sama suami, apa namanya? Dukung sama suami. Jadi aku melo-melo kalau malam Melo-melo tuh artinya ikut-ikutan. ikut-ikutan kalau malam tuh ini mandi pandan terus ngaji Al-Quran tapi dikit Terus cuman sholat tahajud, baca Al-Quran. Iya, Tapi Kenapa nggak mandi bebek? cuman dikit gak bisa itu sampai 12 juz itu gak bisa Terus? cuman 1 juz aja sudah ngantuk. Aku cita-citanya Pak Haji pengen modal jualan kan aku ini Ya. jualan pengen modal yang lapis. samping itu pengen jualan itu di rukonya sendiri. Ya. Bikin Mau ruko. jualan apa? Aku sudah jualan Pak Haji. Jualan apa? Jualannya sepatu, sandal sama itu apa? Bedak-bedak. Bedak-bedak. Tapi Kalau Di dikit-dikit Bengkulu aja. sana? Iya. Iya, di Bengkulu. Kota atau di kampung? Di Kota kota, kecil. tapi pinggiran Pak Haji. Apa kabupaten namanya? Kabupatennya termasuk Kecamatan. kecamatannya apa? Kampung Kampung Melayu. Melayu. Kampung desanya. Melayu. Iya. Sebelah mana sama Jatinegara? Kan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Di situ Dekat di pinggir Salemba sungai. ya, Salemba ya. Di pinggir Kampung sungai, Melayu. pinggir laut Pak Haji. Oto Iskandar Dinata, Otista. Sebelah mana Otista? Hah? Di Bengkulu juga ada Kampung Melayu. Ada Kampung Oh, Melayu. ada. Kampung Melayu, Ada Hermina kan di situ kan? Rumah sakit Hermina. Sumber Jaya. Oh iya. Sambil itu loh, pengennya naik haji Pak Haji. Oh iya. Iya yang kemarin benar disampaikan sama Pak Haji.
Kamu kemana? Saya mohon nganunya. Ini teman-teman kasih pesan makanan di atas. Siti. Ya udah lo beli nasi uduk apa beli apa nih? Beli nasi uduk. Nasi uduk. Pakai bihun, pakai telur. Pakai tempe orek ya. Siap, lengkap pokoknya. 10. Ini sama gorengan. Sisanya beliin racun. Jadi Bapak paksain Iya. baca Quran harus 12 12 juz. terus aja ya. Sholat tobat paksain 68 kali. Sifat 18 nggak boleh ada. Insya Allah. Kita nanti mudah-mudahan. tahun 2026 awal Iya. berangkat haji, visanya Amin. furoda. Amin. Bapak paksain sekeluarga harus Amin. ikut. Amin. Gitu. Betul Pak Haji, amin itu. Kalau enggak mau berangkat dari mana visa Iya. reguler? Saya nggak mau haji reguler. Reguler. Saya maunya visa furoda. Haji reguler tuh haji antri. Antri. Nah gitu. 20 tahun Pak Haji. Iya. Paling tidak kalau di Bengkulu, sekarang kalau di kotanya sekitar 25. Nah, Saya ya udah 2006 kita berangkat ya. Amin, amin. Nanti- amin, amin. Oktober November kita berangkat umroh sama Mbak Rati. Kan Mbak Rati cair 400 miliar. Amin. Dia tak mau berangkatin tamu-tamu 200 laki, 200 perempuan. Amin. Gitu. Ada lagi yang mau diobrolin? Ayo, Apa ya? bebas. Mau nanya apa? Kalau saya ada ini penyakit saya ini ada Sakit apa? Ini asam urat. Oh, mandi jam 00. Mandi jam 00 wajib. Orang yang mandi jam 00 nggak akan ada penyakit. Iya. Apapun penyakitnya Cuman hilang. alhamdulillah sudah nurun wajina, udah bisa diangkat, Ya. udah bisa. Cuman kok nyerinya ini masih ada gitu loh. Nanti Bapak kan dikasih centong, nanti dicentongin. Oh iya iya. Nanti dicentongin. Centongin Pak Haji ya. Sama mandi jam 00. Terus insya Allah Terus. Pak Haji. Saya terus insya Sembuh. Allah mandi jam Pakai 00 saya pandan gak 9 akan lembar. saya berhentiin Pak Haji itu. Bisa. Insya Allah. Terus apa lagi? Terus apa lagi yang mau ditanyain? Apa ya? Mumpung Bapak privat bisa nanya bebas, Pak. Lah, ini- Kalau rombongan nggak bisa Bapak Ini nanya anak bebas. saya Pak Haji ini. Terus Nah, mau nanya apa lagi? Kalau di nanya. Anak ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Saya akan diajak sini Pak Haji ya. Yo, mau nanya apa? Saya ikut ngamalin boleh nih. Boleh. Yang mampu-mampu aja yang ringan-ringan gitu. Boleh, mau ngamalin yang mana? Boleh. Pengennya. Bangun jam 00, Siap. senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Boleh. Nah itu sering lewat. Kalau malam kan sering lembur kerjaan. Itu nggak sempet juga. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Belum tidur Boleh. Mak. Itu mah kerja masih. Hah? Sampai pagi kerjanya. Nggak Sampai tidur pagi. kalau malam tuh. Kerja sampai pagi. Kerja Iya. apa? Kerja servis elektronik. Servis apa? Elektronik Sekarang kamu servis elektronik udah berapa tahun? 12 2002. Dari tahun 2002 2002, sekarang 2025. 2005. Berarti sudah 23 tahun. Kamu pakai mobil Pajero gak? Kagak. Kamu pakai Fortuner gak? Kagak. Ya udah lu baca Quran aja, ntar gue kasih Pajero atau gue kasih Fortuner atau gue kasih mau duit 10 miliar, mau yang mana? Atau bakat haji besok. Amin. Gitu. Sekarang lo servis komputer, servis elektronik. 23 tahun. Pakai Pajero gak? Enggak. Udah aja ikutin ilmu gua. Begitu. Dunianya dapat Pajero, akhiratnya dapat masuk surga. Sementara kalau lo ngejar servis elektronik, dunianya mana? Akhiratnya mana? Udah praktekin. Bisa? Bisa, insya Allah. Itu. Pasti, pasti Bisa. 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 Harus. 12 bisa. Gitu. Daripada Allah yang ngomong, Allah yang ngomong di Al-Quran, lo nggak bakal percaya. Ada gak ayatnya? Ada. Siapa yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, aku jamin, kata Allah. Tapi kita nggak percaya. Udah aja gua aja yang ngasih deh.
Kalau gue yang ngasih pasti lo percaya. Gitu. Gue kasih Pajero baru. Nik 2025. Nik 2025 yang baru, yang model baru, Pajero baru. Harganya murah kok, cuma 850 juta. Tunai dari gue. Yang penting lo kerjain dulu. Bisa? Siap. Iyalah. Gue lagi nyari tumbal kurang 1. Masa ditumbalin? Ya iyalah, mana ada di Indonesia di muka bumi yang gratisan. Ada gak? Ada gak yang gratisan? Gak ada. Kenceng aja bayar. Bos, lo mau tahu? Gue tadi malam neraktir teman-teman makan, habis 1.400.000. Kenapa? Karena karyawan gue ada yang mau mati tadi. Iya, karena dia kan nyangkul, ketemu batu, batunya dipecahin sama dia. Nah itu kan batunya ada penunggunya, nempel ke dia. Udah 3 hari, tiga hari nggak mau makan, badannya udah pucat, udah dingin. Dibawa ke rumah sakit, semuanya nolak. Udah ditolak sama rumah sakit. Bawa ke dukun, dukunnya udah nggak kuat karena ini yang nempel lebih gede katanya. 4 dukun, dukunnya udah angkat tangan. Nah dia japri saya, kebetulan kan gue lagi sama tamu tadi pripat di Citos. Kita lagi makan di Citos, makan pripat. Saya bilang sama dia, gimana sakitnya? Pak, kayaknya udah nggak mungkin hidup, gampang. Cebok, nggak ada istrinya sakit, ya udah. Cebok itu kontol supir saya namanya Agus direndam di air, airnya diminumin, hidup gak? Barusan hidup. Padahal tadinya nggak bisa ngomong, nggak ngenalin siapa dia, disuwuk. Jadi wasilanya apa? Sedekah dulu. Sedekah dulu. Jadi lo harus sedekah. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Sholat badiah qobliyah jangan bolong. Nanti Itu bonusnya banyak gue bolong, kasih Pak. Pajero. Banyak bolong itu, Pak. Nggak apa-apa kan sebelum ke RDAI. Nanti Iya. setelah ke RDAI enggak. Jangan bolong. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Sholat badiah qobliyah jangan bolong. Sedekah subuh. Makanya tadi anak gue nanya, "Pah, siapa tuh?" Oh, tadi ada staf papa yang ngobatin. Kenapa papa nggak ngobatin, kata anak gue? Lah kan kita lagi makan di Citos, di bebek tepi sawah. Masa gue mesti pergi dulu ke Citos, kemari pulang. Tar dulu, gue lagi kan dia kemarin bisa makan enak, maksud gue enggak. Bebek tepi sawah, bos, enak banget di Citos di belakang. Nah lu juga begitu, bos. Pak Haji, aku ini bawa anak kan 2. Yang satu bisa masuk nggak, Pak? Bisa, suruh masuk Bisa. aja. Ntar udah masuk gue keluarin. Suruh masuk. Baca Quran, bos. Buat apa lo kerja sampai pagi-pagi? Buktinya nggak naik Pajero kok. Bisa gak? Kerjain, ah? Pengen punya sopir. Hah? Masa Pak Haji aja punya sopir? Ya iyalah. Kalau bisa naik Alphard, Velfire. Gitu, tanpa kerja, cuman baca Quran aja. Soalnya gue lagi dawamin. Japri. Apa? Mumpung Ketemu pun. Boleh nanya agak signifikan Pak Haji. Berapa tahun kita ngelakuin itu? Apa? Seumur hidup berarti kita harus ngerjain amalan itu. Baca Quran. Nah, Kalau lo udah gue kasih Pajero, udah nggak usah ngaji, lo tinggal gue ngajiin. Lo udah gue kasih Pajero kan hadiah dari gue.
Udah nggak usah ngaji, stop. Tinggal balik, gue ngajiin lu aja. Kok gitu Pak Haji? Ya baca Quran masa perhitungan bos. Itu kan Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Teruslah sampai mati baca Quran terus. Nanti lo besok punya Fortuner. Nanti lo punya rumah 1000 meter. Nanti lo punya kantor di depan pinggir jalan. Nanti lo tabungannya sebulan 10 miliar gitu. Jangan berhenti. Terus baca Quran. Nah ini ada Pak Haji yang mau bikin lagi. Yang saya sampaikan, saya mau bikin rumah tapet dan pondok pesantren itu memang di samping tanah rumah anak saya. Pak, Bapak mau bikin rumah tapis Quran, Iya. duitnya udah megang belum? Belum. Udah jangan mimpi, Pak. Oh gitu. Iya. Nggak, Berbuat. amin. Saya nggak mimpi nih Pak punya ruangan pencerahan seperti ini bagusnya. Ini kita bangun boleh nilainya 1 miliar. 400 juta nih. 1 miliar ini bikin ruangan begini doang 1 miliar 400 juta. Siapa yang bikin? Tamu saya yang privat hajatnya terkabul. Namanya Ibu Nil. Namanya Pak Ardi, Pak Haji. Alhamdulillah hajat saya terkabul. Dia pasti lagi nonton. Iya. Saya bangunin ruang pencerahan senilai 1 miliar 400 juta. Ya udah nih bikin nih ruang pencerahan. Oh iya. Apa saya yang bikin? Enggak. Duit dari mana? Iya. Yang bangun Pak Ardi sama Bu Nil. Oh gitu. Begitu. Ya. Makasih Yang banyak. bikin Sandi namanya, Pak Sandi mantunya. Oh iya. 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 Pak Haji terima kasih ya, hajat saya terkabul. Saya bikinin ruangan kayak gini sama buat ajojing anak-anak di atas. Iya. Saya bikinin ruangan dia. Jadi Bapak jangan mimpi punya pondok pesantren, jangan gitu. mimpi punya tapis Quran. Iya. Orang duitnya belum megang kok. Iya. Kecuali kalau duitnya udah dipegang, jangan. Yang penting Bapak berbuat, apa yang Bapak bisa berbuat. Iya. Baca Quran. Bangun jam 00, bangun jam 00. Iya. Senyum, mandi, tahajud. Sholat tobat. Nggak boleh sifat 18 dilanggar, itu aja. Iya. Saya nggak cita-cita jadi dukun loh Pak. Saya nggak ada cita-cita. Tapi alhamdulillah saya jadi dukun. Jadi itu kan. Ya betul, namanya dukun terbang. Ya, maksudnya saya nggak ngobatin, wasilanya lewat staf saya. Ya kan? Kan dia tadinya mau nengokin nanti habis maghrib. Mau nengokin ke rumah sakit, mau Iya. nengokin. Keburu mati. Orang badannya udah lemah, udah dingin, udah anyep. Mati, gue bilang, enggak, lo berangkat sekarang. Pak Haji di mana? Gue lagi sama keluarga gue. Gue lagi jalan sama anak-anak gue, lagi jalan sama bini gue, lagi jalan sekeluarga. Lo urusin dulu. Ya udah, ntar kasih duit 300.000. Kasih duit 300.000. Nah, tapi kondisinya begini Pak Haji. Dokter udah angkat tangan, 4 dukun udah angkat tangan. Ya udah, air sebokan minumin. Itu sembuh tanpa saya harus turun tangan, ya kan? Berarti namanya dukun terbang kan? Kan ada dosen terbang. Ada nggak dosen terbang? Hah? Apa? Oh, video call. Jadi Bapak jangan bermimpi punya tapis Quran, jangan bermimpi punya pondok pesantren. Tapi Bapak yakinin pasti punya. Jadi Bapak asik berbuat aja. Berbuat. Jalanin. Syukurin. Nikmatin gitu. Santai aja, Bos. Santai. Yuk, Bos, apa yang mau ditanyain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Ali Sukron Fauzi, anak kedua dari Bapak Abu Maksud. Ya. Yang ingin saya tanyakan Pak Haji, ini Ya. ada masalah sedikit. Apa? Dulu ada orang tuh pernah nazar. Nazar, dia itu kan punya tanah di samping jalan tol. Nazar, Janji. Jadi kata dia kalau tanah itu terjual nanti akan infak sedekah jariyah di masjid yang samping rumah saya. Nah itulah yang kemudian dulu
rencana saya mau bikin kayak madrasah atau pondok pesantren gitu Pak Haji. Kemudian setelah laku tanah itu 900 juta, kayaknya sekarang tuh orangnya lupa dengan janji tersebut. Emang itu. lupa lah bos, dibikin lupa karena lo berharap. Muka lo muka berharap. Buang muka berharap Oh, gitu ya, dong. Bu Haji, ya, siap. Kita nih banyak berharap bos. Kita nggak boleh. Berharap sama Allah boleh gak? Ya nggak boleh juga. Saya sholat berharap masuk surga. Berarti kan berharap sama Allah. Nggak boleh. Sholat kan kewajiban. Iya, Pak Haji. Maksud berharap. Lo berharap bos. Berbuat bos. Oh, siap. Berbuat. Siap. Gue nggak pernah ngarepin dari tamu-tamu. Mana tamu yang diharapin? Kabur. Mendingan gue santet aja. Biar balik lagi. Bos, mana mic-nya? Kasih. Ini dulu hajatnya terkabul. Kabur. Sekarang datang lagi. Coba cerita. Nggak apa-apa buat motivasi dia. Sebelum dia gue santet. Jadi ketika saya sudah terkabul, karena di sini saya tuh 7 bulan ya ibadah di sini. Terus pas terkabul, pas 7 bulan itu saya maaf kan banyak uang ya Bu. Saya makan di mana aja, saya pergi ke hotel, saya keliling Asia, ke Bali, kemana-mana saya pergi sama anak istri saya. Jalan, makan. Terus tinggal di hotel di yang bintang 5. Pokoknya yang enak-enak. Terus kalau saya sedekah saya bilang ya udah kita transfer aja ke kandang ke anak-anak. Jadi saya lupa nggak ke sini. Pas udah sekitar 2 tahunan badan saya sakit Bu. Badan saya lemes terus. Jadi saya dari 112 kilo sampai 96 kilo. Jadi aduh kayak kakek-kakek Bu. Nggak ada tenaga, nggak ada apa-apa. Terus saya juga bingung kok kita banyak duit malah ini ya malah nggak bisa nikmatin gitu kan. Terus dalam pikiran saya apa yang salah gitu, sedekah tetap sedekah ke kandang tapi melalui transfer. Pas saya cek ke dokter ternyata gula darah saya 500 Bu. Jadi kebanyakan makan enak, kebanyakan tidur tempat-tempat yang enak di hotel kita pokoknya pergi disupirin di mana-mana, pokoknya nikmati hidup bener-bener. Jadi lupa nggak kandang Bu. Akhirnya saya bilang kita ke dokter, gula darahnya naik cepat, tapi turunnya lama banget Bu. Makin lemes saya juga bingung ya minum obat banyak, lebih dari 8 obat yang harus saya makan setiap harinya 3 kali sehari. Takutnya saya juga ginjal saya parah lagi kena ginjal. Akhirnya saya bilang, Mama kita ke Pak Haji dulu lagi yuk. Kata saya istri, malu apa? Kita kan udah lama nggak ke sana gitu. Mama mau papa sakit begini atau mau kita datang ke Pak Haji Dwi? Karena kita kan butuh banget ya motivasi buat semangat lagi hidup, terutama untuk sehat lagi ya. Kita bisa berbagi sama keluarga. Akhirnya kita ke kandang. Pas ke kandang itu habis sholat asar, saya ketemu Pak Haji sama Pak Nur di luar. Kata Pak Haji Marco kemana aja lu tumben kesini lagi? Iya Pak Haji, saya lagi nyungsep. Karena apa Bu? Karena saya sakit, saya jalan kaki aja, karena diabetes tuh mijek yang gitu sakit semua, panas kaki semua, kebas semuanya. Setiap malam saya yang ngeluh, istighbar tapi nggak menyembuhkan gitu. Terus kata Pak Haji ya udah kalau mau kandang lagi tahajud lagi di kandang gitu. Betul Pak Haji, betul kata Pak Haji, ikutin lagi aja, jangan lupa ya kandang lagi ya, sedekah lagi ya. Jadi saya mulai tahajud lagi, sedekah lagi, ibadahnya kan kata Pak Haji harus yang ekstrim, sedekahnya yang ekstrim juga biar Allah kagum. Jadi sebulan 2 bulan akhirnya saya sembuh. Sekarang badan saya udah 102 kilo. Terus gula darah saya terakhir diperiksa 115. Terus burung saya yang tadinya Nunjuknya ke bawah. Nunjuknya ke Sekarang bumi nunjuknya gitu. ke atas. Sekarang nunjuknya ke langit. Bagus lagi. Kalau bangun tidur, langit mana langit?
Dulu enggak. Kalau bangun tidur, langit mana langit? Menjak bumi terus. Langit mana langit? Iya. Orang dia enggak ke atas. Iya kata Pak Haji kan, lu sih lupa sama apa? Sama orang bilang kan lupa daratan. Kalau kita udah buka kandang. Jadi saya juga merasa, oh iya ya, saya kan diaminin sama anak yatim. Amin, amin. Ketika saya udah punya uang, udah jaya, saya lupa nggak ke sini. Akhirnya saya datang lagi ke sini sampai sekarang, alhamdulillah. Iya, harus disentil dulu sama oleh jewer kali ya. Biar ingat lagi. Ya, alhamdulillah sudah di sini lagi sama-sama lagi. Itu Bu. Jadi bos nggak boleh berharap bos. Lo berharap sama Allah, nggak usah, udah pasti kok. Udah pasti lo punya tahfiz Quran, udah pasti punya pondok pesantren, apalagi lo udah ke RDA, ya udah pasti dah. Udah pasti, nggak ada yang ke RDA gagal, belum pernah ada. Saya dengar Pak Haji saya ke RDA kok gagal, nggak ada, goblok aja lo. Kenapa? Karena lo berharap, nggak boleh. Sedekah berharap boleh. Ya nggak boleh lah, itu udah kewajiban kita. Namanya orang muslim, karena sedekah kan tolak bala. Boleh gak kalau kita udah sedekah, kita ambil lagi? Ya jangan. Nanti kita musibahnya berturut-turut. Kalau sedekah ya udah kayak orang buang berak aja, dilepas. Gitu loh bos. Ada lagi? Ada lagi gak? Ada Pak, ini Apa? anak saya itu kan mendirikan salon sound system biar laris, gimana caranya Pak? Celana dalam yang bekas pakai nggak ganti 9 hari digosok di sound systemnya. Itu celanamu itu ya 9 hari. Ya itu kan tolak bala zaman dulu kita. Atau disuwuk remes alat kelamin lo, taruh di sound systemnya. Tapi kalau pas garuk lagi takutnya gatal. Mendingan korbanin satu celana dalam yang 9 hari gak ganti, digosok di sound system. Terus 9 hari yang gak ganti, taruh di gudang sound system. Misalkan taruhnya di mana tuh sound system? Di ruang tamu. Ya lo taruh yang lebih tinggi dari kepala. Nanti orderan tiap hari datang. Itu kan ilmu kearifan lokal zaman dulu. Pak, dulu Bapak pernah bayi kecil. Bapak pernah punya anak kecil. Kalau cegukan obatnya apa? Koran, dikasih air ludah ditaruh di jidat. Kalau nggak tiker dicuil, taruh di ludah, taruh di jidat. Kalau ada orang meninggal, orang mati zaman dulu, kalau kita punya anak kecil biar nggak sawanan pakai apa? Bengle. Betul? Kalau orang bunting, biar bayinya nggak dimakan sama jin, gondruwo, pakai peniti, pakai bengle sama pakai gunting, lipat. Betul nggak? Apa itu aliran sesat? Enggak lah, itu bukan aliran sesat. Itu namanya kearifan lokal. Betul? Tapi kan di YouTube rame. Aliran sesat. Siapa tuh yang ngomong? Kita santet aja udah. Ngapain lo hidup di muka bumi lo? Ngerusak dunia, ya kan? Itu kan ilmu kearifan lokal. Iya Pak Haji, ini kan kalau istri saya habis melahirkan biasa sama mertua, nih simpen nih gitu apa? Kayak bungkusan gitu. Lama-lama itu kan di atasnya bayi ya. Terus saya buka lama-lama, ih ini gunting gitu, buat apa? Saya juga gak ngeri juga. Terus kata mertua saya buat jauhin dari setan atau kuntilanak, karena dia takutnya bisa itu apa, mertua saya biar nggak rewel. Dan kalau tengah malam nggak rewel, takut gitu kan. Tapi saya juga takut juga, jangan-jangan bini gue kalau lagi marah nanti gue ditusuk. Betul mikir gitu. Karena kita kan namanya rumah tangga ya, Bu. Takutnya bisa saya udah tahu ada senjata di situ takutnya. Tapi itu luar biasa, namanya anak yang bayi yang baru lahir itu nggak ada istilahnya nangis tengah malam, nggak pagi maghrib itu biasa kan harus buru masuk ke dalam, takut ada apa-apa, takut sawan kayak gitu. Kenapa itu anak jadi menteri? Kenapa itu anak jadi presiden? Kenapa itu anak jadi profesor? Karena pada saat bayi, ari-arinya dikasih pulpen, ya betul? Kertas, dikasih. Kenapa dia kok jadi pesulap?
Mungkin waktu lahir anaknya dikasih balon. Itu kan ilmu kearifan lokal, bos, zaman dulu. Pada saat anak mau jalan, dipakein kurungan ayam. Kalau Iya. disuruh ngambil apa, nanti gedenya pasti jadi itu. Itu keyakinan dan benar. Bukan aliran sesat, ini kearifan lokal. Ya kan? Iya. Bu. Gitu. Terus Pak Haji saya masih ingat waktu anak saya baru lahir itu, mertua saya atau mama saya ngambil apa, daun sirih. Iya. Biar apa katanya, biar anaknya suka senyum, gak jemurut, gak jutek begitu. Itu betul, Bu. Anak saya namanya Kaisar itu yang terakhir itu senyum. Terus kadang-kadang saya bilang tuh, ya Allah, mama si Kaisar itu beda banget. Waktu tetehnya dulu tuh serba kecukupan. Pas kita udah mulai ke bawah gitu, anak saya yang terakhir lahir, tapi dia bahagia terus, senyum terus. Kenapa orang dulu tidak ada yang kena penyakit leper? Karena dulu orang bunting makannya ampau. Tau gak ampau? Tanah yang di dalam sumur yang paling dalam tuh tanah lempung, digerus, dibikin kayak simping tuh, digigit-gigit sama orang bunting. Bener inget ya? Itu kan ilmu kearifan lokal, makanya orang dulu nggak ada yang sakit leper. Kenapa sekarang banyak orang sakit leper? Karena dia nggak percaya itu. Jadi zaman dulu kalau kita mau masak daun pepaya biar nggak pahit, itu pakai ampau. Ampau itu apa? Tanah yang digerus kayak kue simpi itu, yang bulat itu direbus sama daun singkong, daun pepaya biar nggak pahit. Kalau sekarang orang masak daun pepaya pahit, namanya goblok. Kok gitu Pak Haji? Itu kan ilmu kearifan lokal, bukan Iya. aliran sesat. Iya, udah Orang ada kan ilmu. selalu ini aliran sesat. Masa masak si daun pepaya pakai itu ampau. Namanya ampau, Pak. Zaman dulu saya kecil tuh ampau. Makanya zaman dulu orang yang sakit leper nggak usah ke dokter. Obatnya apa? Makan tanah liat yang udah dikeringin terus digigit-gigit. Itu bos. Ini kan produk zaman dulu gue. Kalau zaman sekarang nggak ada. Ya, betul nggak? Betul. Ampau kan? Iya. Tanah lempung putih. Tanah lempung putih di Jawa. Ada tanah lempung putih dijual di pasar. Nanti kita beli. Nah itu buat orang yang pada bunting-bunting makan itu. Supaya anaknya nggak sakit leper. Kenapa sekarang banyak orang sakit leper? Karena emaknya pada nggak percaya. Dia lebih percaya sama dokter. Ya boleh, tapi kan sakit leper. Nah dulu nggak ada orang sakit leper. Makanya itu bos. Namanya ampau. Tanah lempung yang warnanya putih. Adanya di dalam sumur paling dalam. Adanya setelah teras. Nah itu kalau direbus sama daun pepaya. Itu nggak pahit. Iya, Pak Haji. Itu orang zaman dulu. Hah? Tetap Warnanya tetap seger ya. hijau. Dimakan nggak pahit. Makanya kalau orang bilang, kok daun pepaya nggak pahit ya? Orang direbusnya pakai ampau. Betul. Tapi kan orang namanya, ya iyalah kan gue ahli kuliner. Empret. Ya itu masih terjadi di rumah saya. Saya kan suka makan daun paya. Iya. Kan. Terus makannya pakai sambal, pakai ikan cumi-cumi itu Pak Haji. Dan itu Mariam bikinnya kalau itu suka gini. Papa ambilin tanah di depan rumah gitu. Jadi saya gali tanah dulu buat Iya, agak daleman dikit. agak daleman dikit buat dikasih bikin apa? Ngerebus Daun Nah, pepaya. itu Nggak pahit. Itu ilmu zaman dulu nenek saya, bukan aliran sesat. Tapi kan di YouTube itu Haji Dwi aliran sesat. Oh, belum gue santet lo ya. Ntar lo gue tungguin lo. Asli bener. Kenapa? Ya nggak boleh ngomong gitu. Ini kan ilmu kearifan lokal. Kayak bapak nih, punya anak. Ini lari-lari kejedot. Apa dikasih trombopop? Enggak, obatnya apa? Diuyak rambutnya ibu, diuyak biar nggak benjol. Betul nggak? Zaman kecil. Iya. Betul. Iya kan? Iya. Tuh. Bukan aliran sesat. Jadi rambut mamanya dibuka, terus diuyak. Ya. Betul. Tetangga depan sebelah meninggal. Buru-buru gak tuh orang kita
sebagai orang tua ke anak-anaknya biar nggak sawanan? Dikasih apa? Bengle. Ditaro ya kan? Iya. Biar nanti kalau dia pada saat mau berangkat ke kuburan, biar sawannya nggak nempel. Itu bukan aliran sesat, itu namanya ilmu kearifan lokal. Begitu juga cara dalam dibalik. Pak Haji mau cerita sedikit boleh? Cerita sedikit boleh? Boleh. Jadi kakek saya itu rumahnya sekarang jadi perumahan Araya 2 di Cibatok. Dan beliau itu punya tanah luas dan rumahnya tidak dipagar. Terus tetangga-tetangga bilang bahwa kakek saya itu sakti. Karena setiap orang maling yang masuk itu nggak bisa pulang, Bu. Nggak bisa pulang. Terus saya bilang Nggak bisa keluar. nggak bisa keluar. Pokoknya dia tiduran sampai gulung pakai tikar. Nggak mau pulang, nggak bisa pulang. Pokoknya linglung aja. Terus saya tanya sama nenek saya, panggilnya Imi ya, Imi, kok bisa tuh ada maling yang nggak bisa pulang gitu. Terus katanya Abah sakti ya? Enggak, Imi itu cuma bikin itu aja kalau mau tutup pintu, mau maghrib itu sapu apa Pak? Sapu ijuk dibalikin gitu Pak, jadi di atas disimpan di belakang pintu. Nah itu yang bikin kata Imi nggak sakti. Imi tahu kalau caranya itu supaya maling itu jadi linglung. Jadi ini sapu hidup biasa gitu. Sapunya, hijuknya di belakang- atas, gagangnya di bawah. Gagangnya di bawah. Taruh di belakang pintu. Iya. Nanti kalau ada maling masuk nggak bisa keluar, di situ aja mutar-mutar. Iya. Itu ilmu zaman dulu, zaman nenek saya. Oh gitu juga di Jawa juga seperti itu. Ada di Oh. Jawa. Jadi bukan aliran sesat. Kalau kita bilang, wah apa aja aliran sesat. Oh goblok, belum gue santet lo bentar lagi lo. Gue kejar lo. Asli. Jadi terkenal Pak Haji, kakek saya sakti. Atau supaya kita nggak diserang sama santet, pakai sapu lidi. Dalamnya ditancepin sama gunting yang runcing tapi dibuka, bawahnya dikasih peniti. Jadi kalau kita dikirim santet, dia langsung ngejar tuh ke yang ngirim, pasti mati itu. Besok pasti mati, nggak mungkin nggak, pasti mati. Iya, sapu lidi di pojok-pojok. Itu nenek saya, zaman nenek saya dulu, ilmu zaman dulu orang Belanda. Makanya orang Belanda dulu, ibu-ibu pada bawa pistol, pada bawa apa namanya tuh bakul. Kenapa nggak diperiksa sama orang Belanda? Karena ibu-ibunya pada jahat, pada pakai jarik, nggak pakai celana dalam, nggak pakai BH. Jadi Belanda mau meriksa juga males. Jadi lewat aja. Padahal itu bawa apa? Bawa senjata. Buat pejuang-pejuang kita zaman dulu. Oh, dia bilang aliran sesat. Enggak lah, itu ilmu kearifan lokal. Makanya ibu kalau nggak pakai celana dalam, nggak pakai BH, bapak nggak bisa ngelihat ibu. Jadi ibu bisa ngilang di rumah. Ada lagi? Ada lagi Pak Haji. Ini tadi kan katanya bapaknya suruh gembira 7 hari ya Pak Haji. Ya. Ini nanti kan mau mampir tempat anak. Ya. Jadi gembiranya di jalan apa di rumah? Dari bangun tidur sampai mau tidur, gembiranya dari bangun tidur sampai mau tidur. Bukan gembiranya di rumah anak, bukan. Dari bangun tidur sampai mau tidur, Bapak gembira. Nanti 7 hari, nanti cair tunai 10 miliar. Amin. Nggak usah lama-lama, 7 hari aja. Tapi kalau 4 hari gagal, ulangin lagi dari 0. Baru 2 hari gagal, ulangi dari 0. Boleh gak Pak Haji kalau 4 hari gagal, besok saya nggak akan gagal. Enak di lu, nggak enak di gue. Ulangin lagi. Mulai dari 0. Selama 7 hari. Harus bisa. Kan cair 10 miliar. Harus bisa dong. Tadi barusan Pak Kiai ngebel. Nonton. Pak Haji, saya nggak gembira. Ulangi lagi dari 0 lo, nggak ada lo. Kajian kemarin, Pak Kiai. Manjur Pak. 7 hari cair 10 M. Amin. Kalau bisa Bapak pakai besok 2026 berangkat haji. Suami istri ini anak dibawa, semua anak dibawa, mantu dibawa. Gitu. Suruh ngapain? Nenteng koper saya. Ngapain juga lo ngikut-ngikut.
Meraktekin baca Quran enggak, pengen ngikut. Itu Ada Pak lagi? Haji belum mengalami apa RDAY itu kan, baru tahu sekarang. Tadinya. Iya bos, jadi RDAY itu ilmu rumah doa anak yatim. Jadi rata-rata yang datang kemari orang-orang yang udah pada uzur. Iya. Orang-orang yang hajatnya udah pada kepentok. Orang-orang yang udah kasus, yang besok pagi mau dijeblosin ke penjara. Yang kena tersangka. Nah kalau datang ke RDAY bisa bebas. Ilmu kearifan lokal. Itu. Misalkan dia mau dijeblosin. Nggak dijeblosin gitu. Seperti kayak Nabi apa tuh yang dikejar sama Fir'aun tuh. Dia ketokin tongkat. Kalau kita nggak pakai tongkat, ngetokin pakai centong, ya. Itu. Ngetesnya gimana Pak Haji? Pakai alat kelamin. Misalkan alat kelamin kita nggak ngaceng, lo ngaceng, nanti ngaceng keras. Berdiri, nanti berdiri. Bisa joget alat kelamin kita. Kalau mau keras nanti ibu tinggal siram bapak pakai air keras, kita keras. Lu baru datang udah ketawa-tawa ini, apalagi nonton YouTube loh. Berarti sama Tuhan juga nggak boleh ngarep, Haji. Ya lu mau ngarep apa sama Tuhan? Contohnya mau sholat. Kan udah kewajiban kita sholat. Masa ngarep? Saya sholat ngarep biar masuk surga. Ya nggak boleh lah bos. Sholat kan udah kewajiban. Iya, jangan Jadi ngarep. selama ini kami salah niat ini. Hah? Minta surga, minta kaya, minta Udah bahagia. pasti bos. Kenapa lo nggak kaya? Kenapa lo sampai hari ini nggak kaya? Minta terus. Karena lo minta terus. Sekarang gini ya. Anak kecil yang ikut emaknya ke pasar ngerewel. Ma, masih jauh gak sih ma pasar? Ma, masih jauh gak? Apa kata ma lo? Tadi kan jangan ngikut. Dibentak lo bos. Itu ibu sama anak. Gimana lo sama Allah? Udahlah jalanin. Syukurin. Nikmatin. Jangan mikir. Komen ngeluh. Banyakan orang yang komen. Hidupnya standar. Nggak bisa. Kalau makan ya kaki lima. Nggak bisa di restoran. Kok gitu? Ya karena kita komen. Makan ya makan tapi standar. Motor ya punya motor tapi motor cicilan. Punya mobil second atau mobil cicilan. Ya, punya rumah. Rumahnya nggak gede, paling nggak lebih dari 200 meter. Untuk 300, 200 nggak mungkin. Sekedar aja, itu pun kadang suka nyicil. Nah yang repot nih, kalau punya istri, namanya istri cicilan. Kalau punya istri lo punya istri cicilan. Kok istri cicilan? Iya istri yang cemburu. Misalkan lo makan enak, istrinya pengen ngikut, ngintilin, itu namanya istri cicilan. Lo lagi makan, dia japri, bungkusin dong pak, itu namanya istri cicilan. Ada gak sih? Ada bos. Oh ya Pak Haji, saya cerita tentang kata Pak Haji, kalau anak kecil yang suka nggak diajak ke pasar karena dia suka minta itu, dan mamanya jadi komplain, jadi nggak suka ya. Itu kejadian pada saya dan adik saya. Saya punya adik perempuan. Kalau mamanya mau ke pasar, pasti nangis tegas pengen ikut. Sampai di pasar dia pegang boneka, pengen beli boneka, ada apa mainan, pengen beli mainan, ada baju yang bagus, nangis mau problem terus. Ayah yang diajak cuma saya ke pasar untuk nemenin mama saya itu. Karena saya lebih suka lihat apa di depan pasar itu ada baskom, terus ada ini. Kapal laut yang pakai korek api. Bisa ngeliatin sampai mama saya selesai itu baru pulang, baru kita pulang. Saya cuma nggak minta apa-apa, cuma ngeliat itu apa kapal yang pakai itu baskom. Baskom itu yang Ya Allah, pengen banget saya besok beliin. Tapi saya nggak bilang pengen ya.
Terus lama-lama kalau pengen ikut, saya selalu datangnya di tempat itu yang tek. Lama-lama mama saya bilang, ngeliatin itu, mau makanya saya dibeliin. Lucu. Perahu laut. Perahu laut. Berarti Jadi- sakit hati sama dendam itu menghambat rezeki juga Pak Haji. Iya dong. Yang 18 mana kertasnya? Yang di kertas tadi. Nah, lihat. Orang kaya raya tidak ada punya sifat itu. Pada saat dia ada sifat itu, langsung ketangkap sama Kejaksaan Agung. Langsung ketangkap sama KPK dan miskin. Kok gitu Pak Haji? Lah kan lihat coba. Orang udah kaya punya sifat itu tuh. Langsung ketangkap KPK. Bus. Langsung ketangkap sama Kejaksaan Agung. Bus. Langsung miskin. Nah, jangan punya itu. Pada saat waktu dia mau kaya nggak ada sifat itu. Setelah kaya udah keluar tuh sifat. Nggak boleh bos. Apalagi dendam nggak boleh. Nggak boleh. Meskipun kita sakiti orang Pak Haji ya. Hah? Meskipun kita sakiti orang. Sekarang lo disakitin sama si bangsat udah seizin Allah belum? Pertanyaan gue, lo disakitin sama si bangsat, taruhlah namanya si bangsat. Udah atas izin Allah belum? Udah. Oh iya Pak. Tenang aja, lo nyampe ke RDI atas izin Allah enggak? Iya, udah semuanya tuh udah atas izin Allah, Bos. Udah skenarionya. Buat apa lo benci? Buat apa lo jengkel? Nggak usah. Legowo. Lapang dada. Nih bos, gue ngomong begini. Ada tuh di YouTube tuh yang jelek-jelekin gue. Itu udah seizin Allah belum? Udah. Kalau dia matinya kena santet, udah seizin Allah belum? Udah. Ya betul. Ya iya dong. Orang dia dikasih hidup bukan berbuat baik, malah jelek-jelekin orang. Akhirnya sama Allah suruh pulang. Malaikat suruh pulang dia. Alhamdulillah, mati. Termasuk elu. Jadi kita nih kalau hidup di dunia jangan bertingkah. Kalau kita bertingkah nanti suruh pulang sama Allah. Contoh nih, Bapak miara ayam. Ada ayam yang galak. Kira-kira sama pemiliknya dipotong nggak tuh ayam yang galak? Iya Pak Haji. Hah? Potong Pak. Ini kan ada ayam nih, Bapak miara ayam 10 ekor. Ada satu ayam yang suka matol-matolin. Iya Pak Haji. Kira-kira sama pemiliknya diambil dipotong nggak? Potong. Dipotong. Makanya Bapak lihat deh, orang yang suka menghujat udah pada mati belum? Udah pada mati, coba nggak usah gue sebutin namanya deh. Yang suka menghujat presiden kita yang ketujuh, siapa namanya itu? Yang hujat, udah pada mati belum? Udah sebagian, malah matinya ada yang mengerikan. Kenapa? Karena dikasih hidup, bukannya bersyukur, malah menghujat. Akhirnya kata Allah, malaikat suruh pulang tuh. Pulang satu-satu. Nah Bapak mau gak suruh pulang sama masnya? Belum Pak Haji. Ya udah, makanya kayak Haji Marco aja nih biar sehat. Legowo. Kita nih nggak ada legowo-legowonya, hujat mulu, dihujat mulu kerjaannya. Ntar lo kalau dipanggil nangis lo seumur hidup lo. Daripada kita menghujat, kenapa nggak kita baca Quran? Daripada kita menghujat, kenapa nggak sholat tobat? Ini malah menghujat aja di YouTube. Nggak boleh. Bapak milih baca Quran apa milih menghujat? Baca Quran Pak Haji. Nah itu waras loh, baru kamu santet. Ji, Ya, ini mikir, tolong jelasin tentang mikir. bos, sekarang lu mimpi gak sebulan yang lalu mau ketemu gue? Enggak mimpi. Jadi lu ngapain mikir? Sampai kapan ya gue begini? Nggak boleh. Besok pasti berubah. Bisa gak ya gue punya duit 10 miliar? Pasti bisa. Tenang aja. Jadi nggak boleh mikir. Kok nggak boleh mikir? Kan semua udah ada skenarionya dari Allah. Buat apa lo mikir? Kalau mikir lo salah satunya menentang Allah. Kan kita udah ada skenarionya. Kita hidup ini kayak panggung sandiwara, bos. Hidup ini kayak panggung sandiwara. Jadi udah ada skenarionya. Bahwa nanti lo dilahirin dari rahim ibunya. Allah, bisa gak tukeran alat kelamin emak gue? Gue mau dilahirin dari artis. Nggak bisa. Kenapa? Karena alat kelamin lo jeplak.
Nah, ini Ji, berarti Ya. mikir ini kaitannya dengan perencanaan gimana? Nggak boleh. Rencana gitu. Nggak boleh. Orang yang suka berencana nggak boleh. Jalanin. Syukurin, nikmatin. Nih, gue ngobrol ya. Orang indigo tau gak orang indigo? Apa orang indigo? Orang yang udah tahu ke depannya. Mas, jangan lewat situ, nanti ada. Nah, Bas, jangan lewat sana, nanti macet. Karena dia udah tahu, orang indigo. Ada gak orang indigo naik mobil Rubicon? Nggak ada. Orang indigo di mana-mana naik Grab. Walaupun dia pasiennya banyak, orderannya banyak, tetap naik Grab. Kenapa? Karena dia suka mendahului rencana Allah. Dibocor-bocorin bahwa nanti 2026 akan ada huru hara. Loh? Nggak boleh. Nanti tahun 2026 penduduk Indonesia tidak ada yang bisa ngaceng. Ah, nggak boleh. Ayo lagi nih. Orang indigo suka begitu, Bos. Nanti 2027 akan ada gunjang ganjing apa? Nggak boleh. Kan itu yang tahu 1 menit ke depan tuh cuman Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya dia ngomong begitu, Allah kasih pembuktian benar kejadian. Orang pada percaya sama dia. Akhirnya masuklah tuh laknatnya Allah. Dan orang indigo salah satunya. Orang indigo ada yang kaya raya? Nggak ada. Ada orang indigo naik mobil Rubicon? Nggak ada. Ada Pak Haji, mana buktinya? Coba gue lihat. Nggak ada. Walaupun dia pinter, walaupun dia lulusan UI, ITB, lulusan apalah universitas terkenal. Tapi hidupnya standar. Kenapa? Karena dia suka mendahului Allah. Contoh kita mau miara kucing, ngobrol sama orang indigo. Jangan, nanti kalau kamu kucing nanti begini. Nggak boleh. Udah aja piara kucing lah, nggak apa-apa. Tapi kata orang dia nggak boleh. Ya udah kalau percaya. Jadi maksudnya lu nggak boleh berencana. Saya rencananya nanti 2026 Haji. nggak boleh. Udah pasti berangkat, Bos. Karena muka lu muka standar, pasti berangkat. Kecuali di sporing ya. Muka lu di sporing dulu baru lu berangkat Ohen Hafizah Furoda. Karena lu standar ya reguler. Jadi lu nggak boleh ngomong gini, Bos. Mudah-mudahan gue 2026 berangkat haji, nggak boleh. Pasti. Karena nggak ada kata mudah-mudahan di Al-Quran. Insya Allah gue 2026 berangkat haji, nggak boleh. Pasti. Karena di Al-Quran nggak ada insya Allah, tapi pasti. Jadi ngomongnya harus pasti. Pokoknya yang berkaitan sama Allah pasti. Kecuali kalau lo mau kondangan. Insya Allah ya bos, besok gue kondangan ya. Tuh gue setuju, insya Allah. Kan mau kondangan kan. Tapi yang namanya berangkat haji, punya mobil Pajero, punya mobil Fortuner, punya modal 10 miliar, itu kan langsung dari Allah. Pasti. Tapi yang namanya kondangan, insya Allah. Insya Allah ya bos, besok kondang pernikahan anak lu gue datang, insya Allah ya bos, gue setuju. Punya ruko di mana-mana. Hah? Punya ruko di mana-mana. Iya pasti punya ruko, pasti. Gitu. Alat kelamin lo mencok di mana-mana, pasti. Pokoknya nih bos, kita nih ngomong isinya cuman humor aja. Ngapain serius-serius? Yang ada kalau serius-serius ntar lo jadi netizen. Karena netizen bawaannya serius ya kan? Mikir gimana nih gue jatohin dia. Karena isinya negatif di otaknya dia. Gimana caranya gue jatohin dia. Akhirnya yang dijatuhin gak jatuh-jatuh. Dianya yang jatuh. Dubrak. Ya kan? Hah? Terus apa lagi bos? Pokoknya isinya lo cuman dari bangun tidur sampai mau tidur bahagia. Harus bisa. Gak boleh dendam, gak boleh komen. Komennya sama siapa nih? Sama diri sendiri. Oh. Enak kali ya kalau gue Pak Haji makan
tahu gue ditawarin. Nggak mungkin gue tawarin bos, orang tahunya tinggal satu. Mau Pak Haji bisa ngelawang saya sih, Pak Haji. Agak. Pak Haji bisa ngelawang saya. Gue mau ngomong, lu tuh nyindir dia tahu. Itu makasih ya. Pak Haji kok nggak nawarin gue tahu? Biasa kan gue taruh di, biasanya tau gak bos? Gorengan tuh gue taruh di depannya dia. Karena gue tahu dia lapar pasti habis, nggak bakal gue kasih. Mendingan gue makan sendiri. Nah kan Haji Marco bantuin Pak Haji ngomong. Hari ini kan gue nggak minta bantuin. Pak Haji, saya kan pakai kacamata, mau bilang Pak Haji nggak ngeliat saya, ternyata diomong gitu. Soalnya dari tadi dia ngeliat kok Pak Haji nggak nawarin gue tahu. Kapan gue ditaruh tahu, dia berharap. Nah ini kebetulan gue tektokin. Kasih mic ya, kasih mic ya. Ngomong bro. Iya, ini terkait dengan keyakinan dan legowo dengan rencana mau bikin tahfidz. Karena ini sudah di depan mata, karena sudah lulus tahfidz kan, mesti punya keinginan itu. Ada kisah yang diabadikan di Quran dan sampai sekarang menjadi ibadah yang wajib kita lakukan saat kita berhaji. Apa itu? Sa'i. Kisah tentang sa'i itu adalah kisah tentang legowo, yakin, tidak berharap. Satu, apa? Saat Siti Hajar ditinggal Nabi Ibrahim di padang pasir yang gersang, apa yang ditanya ke Nabi Ibrahim oleh Siti Hajar? Apakah ini kamu tinggal saya di sini karena perintah Allah? Iya. Sudah. Karena ini perintah Allah, maka Siti Hajar yakin pasti Allah akan memberi pertolongan kepada saya, walaupun tidak ada apapun. Gersang. Gersang. Padahal susunya sudah mulai kempes, mengering. Bayinya harus minum. Ngeluh nggak? Nggak ngeluh. Legowo. Dengan cara apa dia? Taruh. Pak Haji nyampaikan berbuat. Lari sana lari sini. Berbuatnya apa? Cari. Karena saya harus minum. Di sana ada. Nah, oh itu air kali ya. Bukan. Dia 7 berlari kali. berapa kali? 7 kali. 7 kali. Kenapa harus 7 kali? Ada falsafahnya, ada filosofinya. Kenapa 7 hari? 7 kali. Artinya selama hidup kita itu harus berbuat, nggak boleh ngeluh. Kenapa? Siapapun 1, 2, 3, 4 pasti ukuran jengkalnya ini Beda. pasti 7 jengkalnya sendiri. Diukur coba. Sendiri di sini pasti tingginya ini, tinggi kita itu pasti 7 kali jengkal kita. Selama hidup. Kecuali alat kelaminnya ya. Bisa masuk ke bawah, keluarnya di mulut istri. Berapa? 7 jengkal. Artinya selama hidup kita itu kita harus berbuat. Apakah rezekinya Siti Hajar ada di jalur Safa Marwah? Di mana? Di kaki Nabi Ibrahim. Di jalur itu enggak? Di jalur kita Safa Marwah. Jam-jamnya di mana? Di kaki Ibrahim. Di sono. Di kaki Ismail. Yang penting kita apa? Berbuat. Atas kita berbuat, kita yakin pada Allah, legowo, Allah pasti kasih. Pasti. Karena kita sudah yakin, legowo, berbuat. Haji Marco belum berbuat, berharap.
Coba dia bolak-balik ke gue 7 kali aja. Gue pindahin piringnya ke sini. Karena dia gak mau jalan 7 kali, jadi piringnya gak gue pindahin. Dia berharap Pak Haji piringnya pindah sini, Pak Haji piringnya pindah ke sini. Gak pindah-pindah tuh piringnya. Tetep aja di sini sebelah kanan. Itu yang harus antum yakini, antum pegang sekuat Siti Hajar itu. Pasti di mana nanti? Apakah harus di tempat orang yang kemarin bernazar itu karena berharap tadi Pak Haji? Tidak mesti di situ. Bisa jadi di rumah kita sendiri. Berbuat apa? Pesan dalam sekali Pak Haji. Yang penting sekarang mulai berbuat. Berbuat mulai apa? Ngaji dengan anak seberapapun. Seberapapun. Mulai berbuat itu begitu. Mulai. Bos kan lihat RDI sekarang. Dulu zamannya tahun 2000 kan masih bilik. Iya. Dulu bos lihatnya anak yatim masih kecil sedikit. Sekarang kan lihat banyak. Dulu anak yatim tahun 2000 belum berangkat umroh. Sekarang udah berangkat umroh. Tiap tahun berangkat umroh. Kadang setahun 2 kali, kadang setahun 3 kali. Sekarang saya udah mau haji. Umroh juga, haji juga. Gitu. Dan yang dampingin anak yatim gratis. Anak yatimnya gratis, pendampingnya juga gratis. Besok juga begitu. 200 gratis laki, 200 perempuan gratis gitu. Yang berangkatin siapa? Mbak Rati. Haji juga gitu. Kita berangkatin gratis gitu. Haji, tanya lagi. Ini kan Bapak ditunjuk sebagai pembimbing anak yatim, panti juga. Boleh kita niatkan di panti Bapak ini? Hah? Di panti Bapak kita bikin Maksudnya? sedekah apa itu namanya? Sedekah subuh atau sedekah tiap hari? Pokoknya Bapak sedekah subuh nggak boleh bolong. Cari anak yatim kurung, ada gak di sana? Gak ada numpang di sini. Ya, cari anak yatim umroh, yang udah umroh, anak yatim kecil-kecil, ada gak di sana? Gak ada, numpang di sini. Cari anak yatim tahajud, ada gak di sana? Numpang di sini. Sedekah Jumat barokah, iya, tanpa di sini. Terus sholat badiah qobliyah jangan bolong. Udah gitu, manjur gak? Bos, manjur banget bos. Bapak lihat sekarang 2025, dulu waktu kita ngerintis tahun 2000, belum begini bos. Belum begini, ini kan 2014. Belum, perubahannya luar biasa. Nah coba Bapak praktekin, berbuat dulu Pak. Saya dulunya nggak ngundang anak yatim. Dulu awal ngerintis saya door to door. Saya ke rumah-rumah anak yatim, nyantunin ke rumah-rumah. Saking yatimnya banyak, ya udah kita undang ke sini, pakai angkot. Sekarang udah nggak pakai angkot, antar jemput mobil kita pakai supir. Sekarang udah pakai bus Isuzu. Elop, sekarang punya middle bus, sekarang berangkat dari tahun 2000 bos, udah 25 tahun. Iya, tenang aja bos, pasti bisa. Maaf, door to door itu rumahnya nggak satu. Pegang mic. Maaf. Door to door itu artinya kita nyatuin itu ke anak rumah anak yatim itu nggak rumahnya ada berdekatan. Ada di tengah sawah, ada di pinggir kali, ada di kampung sana. Lereng gunung. Ada yang gunung Pak. Jadi itu Gunung kadang-kadang Salak. pagi-pagi Lereng. habis subuh udah kita jalanin apa door to door. Selesainya jam 11, jam 1. Karena Malam. jauh-jauhan, ya. Kita mulai pagi nih, door to door nih, abis sholat subuh nih, door to door. Pakai motor. Udah kita siapin nih, 100 motor. Tamu-tamu pada naik motor semua. 100 motor. Kita keliling ke rumah anak yatim. Nanti selesainya jam 1 pagi. Iya, Pak. Dulu awalnya ngerintis tahun 2000. Ya tahun 2000, 2001, 2002, 2003 terus. Sekarang alhamdulillah Bapak dan Ibu udah enak. Datang kemari anak yatim udah ada. Udah kita jemput tuh pakai mobil-mobil antar jemput. Iya. Karena dulu memang gak ada mobil. Iya. Jadi kita pakai motor. Yang bayar motornya siapa? Saya. Haji. Yang beli bensinnya Pak saya. Haji. Amplopnya dari siapa? Dari Pak saya Haji. juga. Iya. Jadi Bapak punya masalah. Pengen punya pondok pesantren tapi Quran butuh modal 10 miliar. Bapak saya kasih amplop 10. Ibu saya kasih 10. Saya kasih gitu. Kenapa? Karena Bapak pada saat suruh sedekah nggak gablek.
Kok nggak gablek? Kagak punya modal. Ya udah gue modalin. Iya. Makanya kenapa tamu-tamu RDI sekarang banyak? Karena yang dulu-dulu udah pada sukses. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi dirjen, ada yang jadi direktur, ada yang jadi pengusaha. Pada datanglah kemari. Bangunlah masjid. Salah satunya itu dibangun sama Pak Kiai Yusuf Mansur. Gitu, ini dibangun. Begitu bos. Jadi jangan lihatnya, wah enak ya Pak Haji, ampret loh. Tapi luar biasa ya, 2 tahun saya nggak datang ke sini. Ketika nyungsep saya lihat tuh, wah berubah semua Pak. 2 tahun doang itu ada ruang ini, ruang itu, ada ruang di atas, kandang kambingnya ada juga, sapinya juga bagus-bagus. Tadinya enggak waktu saya nggak ke sini tuh Bu. Kandang 2 kuda tahun. di atas. 2 Dulu nggak ada tahun kandang. saya itu pas saya kesini tempat pencerahannya bagus, ber-AC. Tadinya Pak Haji di tempat pencerahannya itu bilik, ada dapur, ada WC. Kita setiap hari nunggu di bawah pohon mangga. Iya, antri. Ya, sekarang udah ada lounge, VIP lounge yang mau apa paripat sama Pak Haji. Dulu kita panas, banyak semut pada jatuh dari pohon mangga. Iya. Makanya orang bilang Pak Haji enak. Ya sekarang kan yang terkabul banyak. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi dirjen, ada yang jadi dirut, ada yang jadi pangdam, ada yang jadi kapolda. Masa perjuangan. Iya, ada yang bintang 3 komjen, ada yang bintang 3 letjen. Sekarang, dulu waktu dia datang kan paketnya masih kolonel. Iya. Masih Dulu nggak ada kapten. makan gratis, sekarang udah ada makan gratis 3 kali lagi. Dulu tamu datang nggak dikasih makan, lagi mana mau ngasih makan, orang kita juga nggak ada duitnya. Nah sekarang kita kasih makan gratis sehari 3 kali. Iya. Pokoknya tamu makan gratis sehari 3 kali. Tamu makan gratis 3 kali. Dulu nggak bisa nginep. Kalau mau nginep di bilik-bilik itu di kandang kambing, tapi gratis berobat. Gitu. Sekarang kita ada penginapan, boleh nginep. Pokoknya nomor 1 gini Pak. Bapak jalanin, ilmunya jalanin, syukurin, nikmatin. Atau berbuat. Iya. Tapi kalau Bapak pakai ini, mikir, komen, ngeluh, sampai kiamat nggak akan. Buat apa mikir? Orang semua udah ada skenarionya kok dari Allah. Lahir dari ibunya ini. Nanti teman SD namanya ini. Nanti Iya. tetangganya ini. Setelah kawin tetangga kamu namanya ini. Iya. Nanti tetangga kamu yang jahat namanya ini. Nanti yang jahatin kamu mati. Begitu udah ada skenarionya, ngapain kita mikir? Gue mau pindah rumah, udah aja di situ. Nanti yang jahatin lo mati kok. Ngapain lo pindah? Oh iya, alhamdulillah. Gitu. Yang penting Bapak yakin. Ya. Dan nggak boleh jadi orang indigo. Kalaupun memang kita indigo, ya jangan dilem mulutnya, jangan ngomong. Nanti kalau enggak kita hidupnya standar. Sayang kan? Emang orang indigo gatal ya mulutnya? Gatal pengen ngomong. Kayak saya digatel. Pengen nyindir dia aja tahu. Apalagi pas Pak Haji makan tahu, pas dibuka lagi apa lontong. Ya Allah, lontong enak banget. Tuh, lontong tinggal 3. Oke? Ya. Ada lagi? Nanti minta centongnya Pak. Oh ya, kasih centong sama uang bibit. Tuh lihat. Praktekin Pak ya. Oke? Pasti ya. Harus cair. Iya dong. Kan Bapak aja yang nyentongin. Nanti yang lain dibagi. Kalau Bapak cair 10 miliar dia dikasih dah. 2, kasih 2, kasih 2. Atau Bapak 10 miliar. Kasih ibu 9 miliar 900. Bapak megang 100 juta aja. Karena laki-laki kalau megang duit banyak bertingkah. Oke? Sip, terkabul. Saya humor. Saya humor. Saya humor. Ya, saya humor. Ya.